Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobahul khair. Kaifahalukum? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu akbar. Ma darsukumul ana? Darsul ana olahraga. Khair, soleh-soleha, anak kelas 4. Hari ini Ustadz ingin absen terlebih dahulu nih, anak-anak kelas 4. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Soleh-soleha, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ista'idu ikra'ud du'a. Selesai. Soleh-soleha, alhamdulillah ya, nikmat dari Allah pada pagi ini luar biasa. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar ya. Kemudian anggota tubuh kita juga masih lengkap ya. Jadi harus banyak bersyukur. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita itu melihat sekeliling kita, coba antum lihat deh sekitaran antum, itu tetangga-tetangga antum, ataupun misalkan ketika antum misalkan keluar dari rumah, misalkan mau kemana gitu, terus antum melihat gitu ada orang yang tangannya hanya satu, kakinya hanya satu, Masya Allah, tapi mereka masih tetap bisa semangat gitu dalam beraktivitas gitu. Nah, kita sebagai manusia yang sama Allah masih diberikan kesehatan, kemudian kelengkapan anggota tubuh, itu seharusnya harus banyak-banyak bersyukur dan apa? Dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gimana Ustadz? Ketika anggota tubuh antum itu lengkap, antum belajarnya harus semangat, antum belajarnya harus sungguh-sungguh ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi seperti itu, soleh-soleha. Nah, terus apalagi Ustadz? Nah, bentuknya biasanya antum banyak berkarya. Nah, jangan sampai bawa antum itu di rumah, terus antum udah di rumah inilah, nggak usah bikin apa-apa. Nah, jangan berpikir begitu. Justru di rumah itulah saatnya antum banyak berkreativitas. Buatlah banyak karya. Nah, di sini nanti Ustadz akan meminta antum ya berkreativitas dan berkarya. Lah, kok bisa Ustadz? Nah, antum simak videonya baik-baik ya. Oke. Soleh-soleha, seperti yang sering Ustadz katakan kepada antum di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya sebelum antum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan gerak atau PJOK atau olahraga, biasakan terlebih dahulu antum untuk melakukan gerakan peregangan atau stretching untuk pelenturan. Tujuannya supaya ruang gerak kita menjadi lebih luas, ruang pergerakan sendi juga menjadi lebih luas dan fleksibel tentunya, tidak kaku ya. Kemudian melakukan pemanasan dengan lari, jogging, bisa di halaman rumah, bisa di sekitaran rumah, terserah antum ya. Berapa durasi waktunya? Yang penting mah ketika antum sudah merasakan mulai enakan nih badannya nih, karena kan kalau pemanasan itu kan memang tujuannya supaya denyut nadi jantungnya itu nanti pada saat melakukan gerak aktivitas, gerak olahraga itu sudah siap gitu, jadi tidak kaget ya. Coba antum bayangin mau main bulu tangkis, mau main tenis meja, atau mau main permainan softball, tiba-tiba antum jantungnya belum siap, kaget, wah bahaya nanti ya. Makanya lakukan dulu pemanasan ya, supaya jantung kalian tidak kaget ya. Karena antum mau tahu nggak, pada saat nih antum boleh cek sendiri ya, antum silakan pergunakan ilmu
bagaimana mengecek denyut nadi jantung. Boleh antum searching internet deh. Ya. Nah, bagaimana Ustaz membuktikannya? Antum sekarang berdiri. Nih, diam kayak gini ya. Kemudian antum tekan denyut nadi jantung antum yang di tangan sebelah kiri. Ya, nanti di situ ada denyutnya. Ya. Atau di leher boleh, atau di sini terserah ya. Tapi biasanya kalau misalkan keumumannya gitu ya, nah biasanya di denyut nadinya itu di tangan yang sebelah kiri. Di sini aja antum cari, sok nanti juga ketemu ada denyut nadinya. Nah, ketika diam dalam 1 menit itu berapa kali? Nah, biasanya mungkin sekitar 60 kali atau 70 kali ya. Tapi nanti ketika antum bergerak kemana-mana, bergerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif, intinya bergerak lah. Nanti denyut nadi jantung antum itu akan bertambah. Bisa jadi 120, bisa jadi 140, bisa jadi 160 ya. Nah, dan untuk mengukur denyut nadi maksimal itu 210 dikurangi usia antum berapa. Nah, itu denyut nadi maksimal antum. Jadi kalau misalkan denyut nadinya udah over, wah itu bahaya itu. Bisa masuk rumah sakit nanti ya. Kayaknya ada denyut nadi maksimal, ada DNM di situ. Ya. Kemudian apalagi tadi Ustadz Afwan? Oh iya, denyut nadi pada saat istirahat. Nih namanya diam kayak gini ya. Kita tidak bergerak, kemudian kita tadi bergerak. Nah, dan ada denyut nadi selanjutnya ya. Itu biasanya denyut nadi recovery atau pemulihan setelah melakukan aktivitas. Jadi kayak semacam kita duduk kan gini, kita udah aktivitasnya udah keringetan nih, biasanya gimana? Duduk kan, kaki diselonjorkan lurus ya. Nah, dihitung lagi denyutnya harus sama seperti denyut nadi pada saat waktu tadi istirahat. Itu yang sehat, yang seperti itu. Misalkan denyut nadi istirahatnya pertama kali di sini sudah dihitung 60. Nah, maka nanti setelah melakukan aktivitas, denyut recovery atau pemulihannya itu juga harus sama 60. Nah, kalaupun misalkan tidak sama, biasanya ya mendekatilah sekitar 61, 62 gitu. Jadi, kalau misalkan antum mau tahu ya, grafiknya itu kayak gini. Istirahat nih kayak gini nih. Set. Nah, ketika antum olahraga naik, set gitu. Nah, ketika recovery pemulihan kan turun. Set, terus gini lagi. Nah, gitu ya. Jadi kayak bikin gunung gitu. Set gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajarannya. Nah, karena antum udah pernah belajar permainan bola besar, nah sekarang yang ini Ustadz ajarkan kepada antum adalah mempraktikkan ya. Nah, mempraktikkan apa Ustadz? Mempraktikkan variasi ya, gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Nah, di sini bola kecilnya Ustadz ambil permainan bulu tangkis. Nah, tapi sebelum antum belajar lebih lanjut tentang variasi itu sendiri, yang namanya bulu tangkis itu alatnya apa sih? Antum tahu nggak? Raket. Tuh, terus apa lagi? Shuttlecock. Nah, antum tahu nggak caranya memegang raket itu seperti apa? Jangan sampai antum udah siap-siap main bulu tangkis tiba-tiba cara megang raketnya nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, di sini pertama kali dasarnya, pondasinya ya. Ini kalau misalkan kita belajar agama Islam nih, itu kan ada pondasi tuh, rumah ya. Ada pondasinya dulu yang kuat, akidahnya, kemudian nanti sholatnya itu tiangnya, kemudian nanti puasanya itu temboknya, dindingnya, kemudian nanti itu zakatnya itu atapnya gitu ya. Kemudian nanti naik hajinya itu jendelanya, pintunya, kemudian yang buat angin itu ya. Ya. Intinya adalah dalam setiap urusan kita harus punya pondasi. Nah, tentunya dalam permainan bulu tangkis, pondasi yang paling utama adalah apa? Memegang raketnya. Karena antum ketika main bulu tangkis itu megang apa coba? Raket. Nah, betul, bagus ya. Oke. Nah, di sini ya, Afwan nih, jangan diketawain ya. Awas kalau diketawain dosa antum nanti ya. Oke. Karena gini, di PJOK itu apapun bisa jadi media untuk dipergunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi jangan monoton, makanya harus berkreativitas ya. Berpikir cepat, berpikir luas dan berpikir mendalam. Ya, oke. Nah, di sini Ustadz punya sebuah apa nih? Antum tahu nggak ini apa? Sendok, betul, bagus ya. Nah,
Tapi di sini sendok ini Ustadz akan jadikan media sebagai kegiatan pembelajaran buat antum nih kelas 4 tentang bagaimana caranya memegang raket dengan baik dan benar. Nah, cara memegang raket itu ada dua hal. Yang pertama cara memegang forehand dan yang kedua cara memegang big hand. Nah, untuk forehand itu perhatikan. Ini raket ya. Antum nanti silakan buat raket sendiri di rumah deh. Jangan mama, bapak minta dong buat beli raket. Jangan. Antum buat sendiri. Kreativitas. Pakai kayu. Ya. Terus antum pokoknya kreativitas sendirilah. Antum pasti lebih jago daripada Ustadz. Ya. Nah, di sini Ustadz hanya ingin memanfaatkan apa yang ada. Nah, itu prinsipnya. Memanfaatkan apa yang ada. Itu harus tertanam itu ya. Jangan sampai pokoknya segala sesuatu nih, kalau yang benar-benar PJOK itu ya, segala sesuatu itu bisa dijadikan media sebagai kegiatan pembelajaran. Apapun itu, tidak terkecuali. Bisa semuanya, bahkan bangku saja itu bisa dijadikan gerak aktivitas olahraga. Hebat bukan? Ya, oke, kita sekarang mulai. Nih, ini raket ya. Kalau antum tahu kan kalau raket itu kan ada batangnya gitu ya, ada pegangannya gitu ya. Terus ada yang panjang ke atas. Nah, ini sama ini. Ini ibaratnya pegangan raketnya. Terus ini yang panjangnya itu ya yang kayak besi gitu. Nah, memang besi ya, aluminium lah gitu ya. Nah, kemudian ini kepala raketnya. Nah, ini kan kepala raket menghadap ke depan ya. Nah, ketika antum jelasnya nih, jelas ya. Oke. Nah, ketika antum itu mau melakukan cara memegang raket secara forehand, nah ininya kesampingkan dulu. Raket, kepala raketnya ini kepala raket ya, ini kepala raket di depan kan. Nah, antum kesampingkan dulu kayak gini. Ces. Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana? Kayak antum berjabat tangan gitu. Nih, kayak antum berjabat tangan gitu ya. Set. Nah, nih. Tuh, huruf P kan? Ya, huruf P. Nah, antum genggam. Jadi deh. Tuh, kayak gitu. Tuh gitu. Ini cara memegang raket secara forehand. Bisa? Gampang ya. Gampang banget belajarnya sama Ustadz Maya. Nggak susah-susah. Oke, sekarang lagi. Ini kepala raket nih. Ini kepala raket di depan ya. Kepala raket di depan. Oke. Kemudian dikesampingkan seperti ini. Ces. Nah, tangannya itu seperti berjabat tangan nih. Lihat, berjabat tangan kan. Nah, nanti yang nempel di pegangan raketnya ini nih. Ini ya. Nah, diletakkan di sampingnya. Ini kepala raket kesampingkan, tangannya nih posisikan jabat tangan nih. Halo gitu ya. Kan yang namanya jabat tangan kan kayak gini. Halo gitu ya. Halo gitu ya. Nah, ini diataskan gini set, kemudian rekatkan. Ces ya. Jadi di sininya tuh ada huruf P-nya. Kalau misalkan antum nanti pegang raket ya, atau raket buatan antum sendirilah, nanti ada huruf P-nya di situ ya. Oke gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, yang big hand itu bedanya sedikit. Nah, bedanya di mana Ustadz? Bedanya perhatikan. Ini kepala raket ya. Kemudian ini yang aluminium yang besinya itu, antum pasti tahu lah. Ini yang pegangannya kan. Nah, bedanya dengan yang forehand itu, yang big hand itu jempolnya di sini di depan. Nah, jadi gini. Ya, gampang bukan? Forehand mah jabat tangan, ya. Nih, kayak gini. Kalau big hand mah jempolnya di depan. Udah deh beres. Mudah bukan? Sangat mudah. Makanya kalau belajar PJOK sama Ustadz mah jangan ribet-ribet ya. Karena seseorang yang menguasai ilmu itu tidak akan dibuat ribet, tapi dibuat simpel supaya mudah untuk dilakukan. Ya, oke, bisa aja ya dari Ustadz ya. Fahimtum jami'an? Fahimna. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri pertemuan. Sekarang yang pertemuan keberapa? Ayo, pertemuan kelima. Bagus ya. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.